Orang terpintar di dunia ternyata belajar teologi. Ini adalah tweet dari Kim yang mengaku dia punya IQ tertinggi. Dia bilang belajar teologi Kristen adalah salah satu hal terbaik yang pernah dia lakukan. Wait. Ada agak aneh di sini. Di zaman yang bilang bahwa agama itu buat orang bodoh, sains versus iman, tapi kenapa justru ada orang-orang jenius yang tertarik sama teologi? Ada yang nggak beres mungkin dengan stereotip kita. Atau jangan-jangan ada yang kita lewatkan. Bagian pertama, realita yang mengejutkan. Mari kita lihat fakta-fakta ini. Newton, penemu gravitasi, lebih banyak nulis tentang teologi daripada sains. Albert Einstein, meskipun dia bukan orang Kristen, tapi berulang kali dia berkata, fascinated dengan figur Yesus Kristus. Francis Collins, pemimpin Human Genome Project, dari ateis berubah menjadi Kristen karena riset ilmiah. John Lennox, mathematician, seorang dari Oxford, debat lawan Richard Dawkins dan menang dengan argumen teologis. Dan sekarang ada seorang yang bernama Kim dengan IQ tertinggi berkata bahwa teologi adalah the ultimate discipline of all fields of study. Bahwa teologi ini adalah topnya, puncaknya daripada segala studi pembelajaran. Kayaknya ada pola yang sedang terjadi di sini. Pertanyaannya, kenapa orang-orang brilian ini nggak lari dari agama, tapi malah mereka lari ke dalam agama? Jawabannya mungkin akan membuat kita semua shock. Bagian kedua, mengapa teologi menarik bagi orang-orang pintar? Pertama, teologi adalah ultimate questions. Pertanyaan yang terbaik yang bisa kita pertanyakan yang ada di dalam muka bumi ini. Orang pintar itu nggak akan puas dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Mereka pingin pertanyaan yang dalam, yang besar, yang menggugah pikiran dan jiwa mereka. Contoh, kenapa ada sesuatu daripada nggak ada apa-apa? Kenapa ada something itu terjadi? Kok biar nggak ada apa-apa aja kan nggak masalah. Atau mungkin pertanyaan lain, apa itu kesadaran? Atau pertanyaan lain, dari mana moralitas itu datang? Pertanyaan lain, apa meaning hidup kita? Makna dalam seorang hidup itu apa artinya? Kenapa dia harus hidup? Sains bisa menjelaskan how, bagaimana, tetapi teologi menjelaskan why. Kenapa ada hal-hal tertentu yang terjadi? Yang kedua, kompleksitas intelektual yang luar biasa. Teologi ini bukan just believe and don't think. Teologi adalah filosofi siapa Tuhan. Teologi adalah history, apa yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Teologi juga adalah logic, bagaimana kita reconcile dengan different truths. Ada berbagai macam kebenaran dan gimana yang benarnya itu kayak gimana sih? Ada teologi juga bicara tentang psikologi, bagaimana manusia bisa relate dengan Sang Pencipta. Teologi juga berbicara tentang ethics, apa yang benar dan apa yang salah. Butuh otak yang tajam untuk wrestling dengan Trinity, dengan Trinitas, predestination, apakah kita ini sudah ditentukan hidupnya atau seperti apa, atau bahkan free will, kenapa Tuhan memberikan kita kehendak bebas, atau bahkan ada problem of evil, di mana kejahatan itu mulainya itu seperti apa. Dan yang ketiga, ada intellectual humility. Teologi berbicara tentang paradoks. Semakin pintar seorang, semakin sadar dia bahwa ada limit daripada pengetahuan manusia. Gak bisa semua hal itu diketahui oleh manusia karena ada hal-hal yang terlalu besar untuk dipahami oleh manusia. Semakin banyak saya belajar, semakin sadar saya betapa sedikit yang saya tahu. Ini dikatakan oleh seorang yang namanya Einstein. Orang pintar realize ada questions yang nggak bisa dijawab, butuh revelation. Nggak bisa dijawab dengan reasons.
Gak bisa dijawab dengan logika, tetapi butuh hikmat, butuh pewahyuan. Bagian ketiga, plot twist terbesar. Tapi ini yang paling mind-blowing. Yesus sendiri menarik orang-orang pintar di zamannya. Paulus, dia adalah intellectual powerhouse. Dia adalah lawyer, dia adalah philosopher, dia adalah seorang yang hebat, seorang yang punya kedudukan yang tinggi. Dia dipandang dengan begitu dahsyat oleh kedudukannya, dengan keahliannya, kepandaiannya, semua pengetahuannya. Tetapi dia juga tertarik dan percaya kepada Yesus. Seorang yang bernama Lukas, dia adalah seorang dokter. Dia juga adalah seorang historian yang tahu tentang detail sejarah seperti apa. Ada seorang yang bernama Yohanes, dia adalah teolog yang profound. Secara meluruh dia adalah teolog yang begitu dahsyat. Dia juga adalah conceptual thinking. Dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang begitu luas sekali, dengan pemikiran yang begitu dahsyat. Dan lihat, ketika orang bertemu dengan Yesus pada zaman di Bible, cara Yesus argue, cara Yesus menjawab, dia tidak berkata bahwa believe aja, percaya aja, pokoknya percaya, iman, pokoknya percaya. Tidak, Yesus mengenakan logik. Yesus juga mengenakan analogi, ilustrasi, perumpamaan, pertanyaan yang provokatif yang membuat orang itu penasaran. Yesus juga challenge assumption, mendebat asumsi-asumsi yang dimiliki orang. Yesus juga invite investigation, come and see, lihat, datang dan lihatlah. Bukan hanya tipu-tipuan, dusta, hoax yang disampaikan. Enggak, tetapi Yesus mengajak mereka untuk datang dan lihat sendiri. Artinya adalah apa? Yesus ini adalah seorang yang bukan anti-intelektual, tetapi he was intellectually compelling. Dia itu secara intelek sangat luar biasa sekali, hikmatnya, pesonanya, karismanya begitu luar biasa. Dan ini menjadi personal challenge, tantangan untuk setiap kita. Maybe the question isn't, are smart people becoming Christians? Pertanyaannya bukan apakah orang-orang pintar ini berubah menjadi Kristen, tetapi pertanyaannya adalah, are we brave enough to investigate what they found? Apakah kita ini cukup berani untuk mempelajari apa yang mereka sudah temukan sehingga mereka menjadi orang-orang percaya? Jangan-jangan ketika kita menyadari apa yang mereka temukan akan membuat kita jauh lebih mudah untuk percaya. Bagian keempat, addressing pushback. Tapi kan banyak juga saintis yang ateis, yang nggak percaya agama. True. Dan itu fine. Intellectual honesty works both ways. Intelektual itu bekerja dengan cara yang harus seimbang. Tapi yang menarik yaitu adalah banyak ateis yang mengaku honestly, mengakui bahwa Christianity secara intelektual itu sophisticated. Secara intelektual itu kekristenan itu sangat mendalam, dan ini bukan sesuatu yang bisa diciptakan manusia. Kekristenan Injil itu adalah sesuatu yang di luar nalarnya manusia. Bahkan Richard Dawkins, ateis terkenal, pernah berkata, Jesus is the most influential person in history. Yesus adalah orang yang paling berdampak di seluruh sejarah umat manusia. Jordan Peterson, dia berkata, Bible is the most profound book ever written. Even they recognize ada something compelling di sini. Ada sesuatu yang begitu dahsyat di sini. Poinnya bukan smart people adalah orang Kristen. Poinnya adalah don't dismiss Christianity as intellectual suicide. Jangan menyatakan kekristenan itu berarti bunuh diri secara intelektual. Enggak seperti itu. Some of the smartest people found intellectually compelling. Mereka adalah orang-orang yang begitu pintar, begitu hebat,
dan mereka tahu apa yang mereka percayai dalam Injil. Part terakhir, closing. Jadi, apa take away-nya? Yang pertama, jangan minder dengan iman kita. Faith and reason nggak bertentangan, mereka complement each other. Yang kedua, investigate, perdalami, due diligence. Kalau orang-orang brilliant spend time studying theology, maybe it's worth your time too. Jangan-jangan kita tiru-tiru orang-orang pinter juga itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, ask the big questions. Don't settle for small thinking. Pertanyakan pertanyaan yang di luar nurul bahkan. Karena kita nggak bisa menjadi manusia yang punya pikiran yang dangkal. Yang paling penting yaitu adalah Yesus tidak pernah takut sama pertanyaanmu. Dia invite investigation. Dia mau kita investigate, mempertanyakan kembali, mempelajari kembali. Yesus berkata, ask and you will find. Minta dan engkau akan mendapatkan. Cari, maka engkau akan dapatkan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Challenge minggu ini, baca satu buku tentang apologetik atau tentang teologi. Ya, rekomendasi saya mungkin tentang The Reason for God by Timothy Keller. Dan kalau video ini challenge your thinking, membuat pikiran saudara itu mau belajar, tulis di kolom komen, I'm ready to investigate. Atau my biggest question about faith is, dan saya akan mencoba menjawab. Kalau video ini open your mind, subscribe untuk more content yang challenge your thinking and share ke teman yang mungkin perlu perspektif yang baru tentang faith and intellect. And I hope I'll see you in the next video. God bless you.